masuk ke area destinasi BUM Banyuwangi, sudah melaksanakan SOP kesehatan. Itu ada yang menggunakan face shield dan juga diukur temperatur ini suhu badannya. Ya, juga yang petugas untuk menangani yang di sepeda motor dan roda 4 ini sudah berjalan dengan lancar. Ini bisa dan ini praktek kami untuk bertemu dengan petugas yang ada di pintu masuk destinasi BUM Banyuwangi. Ini sudah melaksanakan SOP kesehatan, ada face shield dan juga masker. Ini hukumnya wajib menurut dokter-dokter internasional ya. Ini tetap digunakan dan melakukan pemeriksaan tidak pandang bulu. Ini semuanya yang mau olahraga, mau rekreasi. Dikhawatirkan juga nanti ada orang luar daerah Banyuwangi yang masuk kan gitu. Ya, perlunya ada pemeriksaan sementara. Oke, kita akan melanjutkan ke dalam apakah nanti tempat cuci tangan apa itu, dan kita sudah itu. Teman-teman, ini BUM Banyuwangi. Kalau Anda barangkali sudah meninggalkan Banyuwangi 20-30 tahun lalu, masuk ke sini sudah agak bingung lah. Jangankan sampean, kami aja yang setiap hari ada di Banyuwangi ini masuk ini agak kebingungan karena memang ada banyak hal baru yang harus kita ketahui. Nah, ini dulu jalan, sekarang ditutup supaya orang yang bersepeda yang bersepeda ontel gitu ya mudah gitu. Nah, ini sudah menjadi tidak sekedar sebagai jalur untuk menuju ke pantai, tetapi juga bisa dipergunakan oleh orang-orang untuk berolahraga dengan sepeda. Ada jalan kaki, jalan sehat dan lain sebagainya. Nah, ini sudah keadaan yang luar biasa. Mungkin sudah ya? Waduh, 180 derajat. Kalau 360 kembali kan ya. Ini tempat gedung apa ini, Pak Ji? Ini gudang-gudang ini. Oh, gudang-gudang. Peninggalan sejarah yang tidak bisa dibongkar karena memang ini bukti bahwa BUM inilah tempat pusat untuk mengangkut hasil-hasil bumi Belambangan ke luar negeri. Maka berangkat dari BUM ini dulu, Banyuwangi dikenal sebagai kota pisang. Karena penghasil pisang ngumpul di sini, pisangnya diangkut dengan kereta api gitu, kemudian diangkut dengan kapal laut untuk diekspor ke New Zealand, Kanada, bahkan juga ke Eropa itu. Maka dunia mengenal Banyuwangi sebagai kota pisang. Dan juga di sini Pantai BUM ini dulu juga pernah digunakan embarkasi haji, Pak Ji ya? Oh iya, dulu di embarkasi haji itu tahun. Bisa dijelaskan, Pak Ji? Hah? Bisa dijelaskan mungkin? Oh, kebetulan saya kan belum lahir, tapi sejarah sudah pernah kami dapatkan gitu bahwa pemberangkatannya itu ya dari BUM sini. Dari BUM ya, kalau sekarang aja 40 hari udah nyampe lagi ke tanah air, tapi kalau dulu kan sampai setahunan ya. Iya. Setahun itu PP, Pak Ji. Hah? Setahun itu PP. Setahun itu PP karena berhenti dulu, berhenti di Surabaya, berhenti di Aceh, dan baru kemudian berlayar kembali. Nah, di BUM inilah kita punya banyak kenangan karena BUM ini tidak sekedar laut, pasir itu aja. Ternyata ini punya daya tarik yang luar biasa. Ada banyak sejarah yang terjadi di sini. Termasuk juga berkait dengan kota pisang tadi. Istilah pisang sale itu dari sini, bukan pisang sele, bukan pisang sale. Karena ada pisang yang sudah matang itu nggak bisa diangkut ke kapal, diapkir, dibuang.
Nah, dengan orang yang namanya Pak Saleh itu diambil yang matang-matang itu, kemudian dijemur. Nah, dijemur sudah kering, dibuatlah pisang goreng. Orang kok seneng. Orang dulu nyebutnya apa? Gedang sabun ya. Gedang goreng sabun. Karena apa? Gedang di PP itu arane gedang sabun. Kemudian dibuat pisang goreng. Kok enak ya, enak. Gedangnya siapa? Gedang Saleh. Gedangnya Saleh. Nah, saya orang-orang nyebut sekarang gedang Saleh ya, gedang Saleh. Padahal itu ya Saleh karena Madura. Enggak menyebut Saleh itu enggak kurang Saleh. Gedang Saleh. Nah, itu sejarah itu saya dapatkan dari almarhum Bapak Abdul Majid. Itu kawannya Pak Saleh itu main sepak bola gitu loh. Anggota MPR yang meninggal di usia 74 tahun. Nah, ini kalau dulu kita wah ini batu-batuan, tumbuh-tumbuhan liar, lah apa namanya kumuh itu. Nah, sekarang sudah bisa kita saksikan bersama ya. Kita turun dulu ngomong-ngomong sama security gitu. Nah, ini saudara-saudara, dulu ada di sini tempat pelelangan ikan ya, TPI gitu. Nah, ini juga sekarang masih berlaku, pembongkaran hasil penangkapan ikan dan lain sebagainya. Di sini menjadi pelabuhan luar biasa gitu. Dan di tengah-tengah itu dulu pulau yang seperti nggak berguna lah gitu. Nah, sekarang sudah dikelola semacam itu. Bagus ada amphitheater-nya gitu. Orang bisa duduk-duduk di sana. Ini pelabuhan baru ini Pak Ji ya? Ya, ini tempat kegiatan nelayan itu untuk bongkar muat gitu ya. Iya. Barang-barang yang dia habis menangkap ikan dan lain sebagainya bisa diturunkan di sini, dinaikkan di sini. Ada tempat pelelangan ikannya dan juga belanjaan kadang-kadang itu yang dari orang sepekan berarti Pak Ji ya? Ya, bisa jadi semacam itu kan. Dulu ini pelabuhan rakyat itu namanya pelabuhan rakyat. Nggak tahu sekarang ini sudah berubah lagi. Ini namanya. dibangun mulai tahun berapa ini Pak Ji? Kalau ini baru saja. Iya, antara tahun berapa Ji? Ya, sekitar 2015 ke atas lah. Oh, ini baru dibangun. Ya, baru aja. Sebelumnya kumuh Pak Ji ya di sini. Ya, dulu kumuhnya luar biasa. Ya, tempat-tempat yang kurang pas itu ada di sini dulu. Nah, sekarang ini sudah pas semua. Kalau ini Pak Ji? Nah, ini dulu pulau yang sangat-sangat kumuh ya. Itu ada namanya Boom Eco Adventure Park. Adventure Park ya, tempat ya untuk orang pengen datang ke sana mau nyantai, ada di tempat di situ. Kemudian di itu kan ada amphitheater-nya itu orang bisa duduk-duduk sana menyaksikan di sini. Nah, ini kan alangkah bagusnya barangkali kalau misalkan kita membuat satu pertunjukan di atas laut itu ya. Nah, cuman sarananya bagaimana? Dulu pernah kami mencoba untuk membuat atau merancang gitu. Ternyata kosnya sangat mahal. Di samping itu juga ini risikonya sangat tinggi gitu. Kalaupun itu dilakukan barangkali keberhasilannya itu bisa kita lihat itu. Cuman itu tadi kosnya mahal, risikonya tinggi gitu. Nah, kita sudah melakukan pertunjukan di atas sungai juga, tinggal di atas laut bagaimana kan gitu. Ya, resikonya kan itu ya, resiko. Nggak tahu kalau misalkan kita bisa menjajar kapal gitu, kapal kecil yang kemudian dibuatkan di situ panggungnya. Kemungkinan bisa itu tempat penonton itu sudah tersedia. Kapan kita membuat yang ditonton kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk lahan untuk pertunjukan menghadap ke sana, di sana yang tempat penontonnya. Dikasih jembatan Pak Ji ya? Iya, bisa itu. Sayangnya sementara ini masih ada pandemi ini Pak Ji ya? Ya, mudah-mudahan saja. Nah, ini impian-impian kita. Tapi kalau misalkan serius itu apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Banyuwangi tidak terpikir seperti ini, kan gitu. Tidak terpikir seperti ini kan dulu.
Tempat saya jualan pisang goreng ini. Ini keliling tempat saya jualan pisang goreng, tempat orang membuang kucing, ada di sini banyak. Itu ya. Jadi sekarang sudah semacam inilah. Luar biasa. Udaranya sudah sejuk, tidak lagi panas seperti dulu karena banyaknya tumbuhan. Banyak tumbuh-tumbuhan yang ditanam di program, sengaja memang tumbuh-tumbuhan ini ditanam, ditata dengan bagus itu. Oke, untuk teman-teman yang sudah lama meninggalkan Banyuwangi, apa enggak kangen kamu? Ayo kapan pulang? Ya main-main. Revlu, ada pemukiman warga gitu. Enggak tahu dari mana dan siapa yang mengizinkan. Mungkin yang pernah beroperasi di sini juga tahu. Cuman ketika harus meninggalkan tempat, nah ini bukan hal mudah untuk mengajak mereka untuk menyadari bahwa ini bukan milik pribadinya, tapi ini milik pemerintah yang akan dibuat destinasi semacam ini. Tentu ada deal-deal ya, ada kesepakatan ya. Bisa jadi mereka pindah tempat tetapi punya kesempatan untuk bisa berdagang di sini ya. Kenyataannya memang alhamdulillah kan tanpa menimbulkan konflik yang luar biasa, tetapi ada kesadaran di antara dua pihak, antara masyarakat dengan pemerintah saling bekerja sama gitu ya. Termasuk juga pulau tadi itu di sana ada penghuninya. Oh, ada penghuni. Iya, makanya untuk memindahkan orang dari yang sudah mapan di situ itu ya gini, ada butuh energi gitu, butuh energi siang malam gitu, ditunggui dan lain sebagainya, diajak untuk nyadari bahwa ini bukan milik pribadinya. Nah yang nyuruh nempat di sini dulu siapa kan kita nggak ngerti gitu. Nah yang untung pemerintah lah punya hati gitu. Mereka kan juga butuh dana untuk pindah tempat gitu. Ini rupanya ada salah satu dealnya di situ. Akhirnya ya sekarang sudah bisa dilihat sekarang ini. Sudah bersih Pak ya dari perkampungan kumuhnya. Sudah bisa dilihat, sudah tidak ada pemukiman di sini. Nah, di sini ada tempat untuk kuliner. Orang-orang bisa. Kalau dulu kan semacam pasar malam gitu. Iya. Kalau dulu pasar malam ada tenda-tenda, waduh kumuh lah. Nah sekarang sudah bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ya. Tapi ya lokasi nggak seperti ini, ada banyak batu-batu tumpukan gitu, ada banyak pohon widoro ya, pohon widoro itu banyak di sini. Kemudian ada kretesan itu lah yang kretesan itu yang dibakar tuh jalan itu. Nah ini dulu kalau setiap habis hari raya ada kapal besar di sini untuk orang naik bayar Rp10. Sekitar tahun 73-74 gitu. Mas ada kapal besar Mas? Ada keliling muteri ini yang tengah itu apa namanya? Pelampung. Muteri Pelampung balik. Itu Rp10 bayar untuk ya selama lebaran itu aja. Jadi orang-orang yang pengen naik kapal gitu, itu naik udah kapal besar. Itu di sini. Seperti kapal PRI itu besarnya Pak sih? Enggak sebesar itu. Perahu besar. Perahu besar gitu. Tapi di sini kalau yang perahu kecil ke sana itu enggak berani ke sini karena ombaknya gede kan gitu. Nah, jadi bayarnya Rp10. Kalau sana seringgitan. Naik itu seringgit. Ya, ini dulu di tengah-tengah itu ada pelampung. Nah, kalau melihat peta zaman dulu, zaman kerajaan ya, ini kan dulu namanya Laut Belambangan. Segoro Belambangan ya. Kemudian menjadi Selat Bali. Situ ada tengah-tengah antara wilayah Bali dan wilayah Banyuwangi ini ada pelampung itu. Dan itu saya dulu
ndak ngerti belai, ndak ngerti risiko tinggi. Beli kacang godok yang diikat itu, beli 2, yang satu saya gigit, yang satu saya pegang, ngelangi. Berenang. Terus naik di pelampung itu makan kacang di situ. Kacang habis, berenang lagi kembali ke pantai sini. Jaraknya berapa kilo kira-kira Pak Haji? Saya enggak ngerti berapa kilo jaraknya. Tapi kalau diukur umur saya ketika itu baru sekitar 12 tahunan. 12 tahunan tapi enggak ngerti resiko. Seandainya orang tua tahu harusnya gitu. tidak terlalu besar dulu. Ya, seperti sekarang. tidak seperti sekarang harus. Dan enggak terlalu lebar lah ya Selat Bali dulu. Enggak terlalu lebar kayaknya. Enggak. Oh, sampai ini pantai kan sampai ke timur dan itu batu-batuan semua. Batu-batuan semua. Makanya kan kalau padang bulan itu orang datang ke sini bawa radio, bawa tikar, keluarga ya, bawa nasi, bawa makanan itu gelar tikar. Keluarga itu sambil dengar radio di situ makan-makan. Padang bulan. Dan itu hampir setiap padang bulan ya rame Pak Haji ya. Nah, ini kemudian barangkali itu yang menjadi inspirasi lagu Padang Bulan ya. Menjadi inspirasi. Kalau malam kan gelombangnya terkena cahaya ini ditimpa cahaya bulan gitu ya. Berkilau-kilau seperti cermin gitu ya. Seperti cermin yang dipaparkan ke matahari kemudian digerak-gerakkan semacam itu. Nah, ini masa lalu semacam itu. Kemudian baru tahun 1976-an gitu ya di sini dibuatkan Taman Hiburan Rakyat. Oh, THR. Taman Hiburan Rakyat itu segala macam. Itu antara tahun berapa ada THR itu Pak Haji? Kurang lebih 1976-an gitu. Oh, baru berarti ya. Ya 76. Kemudian di sinilah terjadi ombak bergelombang besar gitu ya menghantam stan-stan, terus bea cukai di situ tinggal separuh kantor itu terhantam oleh gelombang yang besar gitu ya. Sebelumnya tidak semacam itu ya, tapi ternyata pas ada THR itu begitu gelombangnya tinggi dan itu menghantam stan-stan. Oh, sampai menghantar kantor bea cukai Pak Haji ya? Iya, bea cukai itu tinggal separuh itu. Itu dulu masih ke timur itu ke kantornya. Berarti sampai saat ini kantor bea cukainya tak kira nggak ada, masih ada Pak Haji ya? Masih ada separuh itu, enggak tahu tapi tidak di tempat, sudah enggak dipakai lagi. Berarti kalau menurut saya kantor bea cukai ini dulu kantornya Mek Sole Pak Haji. Ya kurang lebih semacam itu. Ya. Saya lihat fotonya itu memang kayak gitu. Kemudian dilanjutkan barangkali ya, gitu ya. Jadi boom ini, orang mengatakan boom. Di sini ini ada banyak kenangan setiap hari Minggu pagi gitu, mesti rame orang. Ditanya gitu ada apa sampean tiap Minggu pagi ke boom ke pantai gitu jalan-jalan. Nggak ada, jawabannya gitu semua. Ada tradisi itu ya. Nggak ngerti. Seperti ada daya tarik tersendiri membuat orang berkumpul di sini. Dan saya jualan pisang goreng di sini. Setiap Minggu pagi mesti saya jualannya di sini di pantai jalan. Kadang-kadang sudah jalan ke utara yang saya lewati tidak beli, nanti kembalinya baru beli gitu. Ya. Ini sekarang sudah tidak lagi kita melihat boom itu tahun 70-an gitu. Boom sudah mulai kelihatan semacam ini, bahkan menjadi pusat perhatian ketika perhelatan Gandrung Sewu digelar di sini. Ya, sekitar awalnya tahun 2012 ya. Oh, pertama kali Pak Haji ya? Ya 2012 digelar di sini dengan sangat sederhana, dengan pikiran yang sederhana juga. Pokoknya digelar lah. Ternyata animonya luar biasa. Sukses ya. Sukses. Maka ada tahun 2013 dilaksanakan kembali, melakukan perombakan gitu. 2014 dilakukan sampai kemudian kita tematik mengambil syair podo nonton dari bait ke bait kita jadikan judul setiap tahunnya. Karena itu runtutan bait per bait itu memiliki historis yang luar biasa tentang bagaimana prajurit Blambangan menghadapi prajurit VOC beserta pengikut-pengikutnya. Itu sudah tergambar di podo nonton itu tergambar. Podo nonton itu kan maknanya bukan sama lihat, tapi kesaksian bersama. Bagaimana kekejaman VOC, balas dendamnya kepada prajurit Blambangan dan lain sebagainya. Ini kejadian semacam itu tergambar di podo nonton. Nah, saya pernah menulis
sekelumit sejarah yang itu tidak tertulis di buku-buku sejarah. Bahkan jarang sekali diceritakan oleh teman-teman sejarawan. Peristiwa ketika Blambangan ini, Banyuwangi ini dipimpin oleh Bupati kelima, Pringgokusumo. Nah, sudah menjadi kewajiban barangkali bagi orang-orang Belanda, mereka setiap tahun mengelilingi, mengunjungi daerah-daerah taklukan. Ya, daerah taklukan. Ada satu rombongan kapal pesiar berhenti di tengah karena tidak bisa ke tepi, dangkal, gitu ya. Jadi biasanya kepala wilayah dalam hal ini Pringgokusumo atau kepala wilayah yang lain kalau ada kapal pesiar Belanda termasuk ke sini itu diundang ke kapal pesiarnya, diundang untuk di sana pesta-pesta gitu di kapal pesiarnya itu ya. Tetapi ketika utusan Belanda menepi ini pakai perahu kecil, kemudian mendatangi pendopo untuk menyampaikan maksudnya, Pringgokusumo diundang untuk hadir di kapal pesiar. Bagaimana jawabnya Pringgokusumo? Yang tamu siapa, yang tuan rumah siapa? Itu tegasnya orang Blambangan. Yang tamu siapa, yang tuan rumah siapa? Tamu ya harus masuk ke pendopo, bukan orang pendopo disuruh datang ke tamunya. Satu kali kembali lagi utusan tadi dipaksa untuk bisa mendatangkan Pringgokusumo di kapal pesiar, sampai datang lagi. Datang yang kedua, udengnya Pak Pringgokusumo dibuka, digelar di meja. Apa kalian mau saya bawa ke Bayu lagi? Ini orang Belanda itu betul sangat takut ketika ada disebut nama Bayu. Karena Padepokan Bayu ya, bukan terjadinya peperangan yang di Bayu, bukan. Tetapi Padepokan Bayu yang luar biasa menghabiskan biaya mengelawan Blambangan. Ya. Ketakutan. Hanya kembali lagi ke sana. Utusan tadi dipaksa lagi, pokoknya Pringgokusumo harus naik kapal pesiar sini. Datang lagi. Akhirnya Pringgokusumo bersedia. Dengan syarat siapa yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Yang bertanggung jawab kalau misalkan kapal pesiar itu tenggelam, itu ditertawakan. Untuk Londo ngangkut berapa orang sampai ke sini itu tidak tenggelam. Kok Pringgokusumo nantang-nantang kalau naik kapal pesiar itu akan tenggelam. Makanya yaudah, kami semua bertanggung jawab, kata utusannya itu. Hanya Pringgokusumo dikawal lah datang ke sini. Begitu naik ke perahu kecil, mau diangkut ke kapal pesiar, ke perahu kecilnya kan tidak apa-apa. Ya semakin ditertawakan kan gitu aja. Semakin ditertawakan, oh kapal cilik ben yang tenggelam, orang kapal gede, perandane ngacak kan. Ya, begitu Pringgokusumo sudah mepet. Kalau dulu kan kapal pesiar itu, kapal-kapal lama itu kan tangganya kan di luar bodi kapal. Begitu kaki kanannya naik satu di tangga itu, yang satu masih di perahu kecil. Itu kapal pesiar yang begitu besar itu sudah miring. Sudah miring. Gitu loh. Kan ini di luar nalar. Bukan tidak masuk akal, ya. Akalnya tidak masuk. Ya. Kapal pesiar yang begitu besar, banyak penumpangnya itu sudah dipersiapkan di sana, disediakan minum-minuman dan hiburan gitu ya. Miring ketika kaki kanannya Pringgokusumo itu berada di tangganya kapal. Ini masih selisih. Banyak bagaimana? Diteruskan enggak ini? Ini baru selisih kaki saya yang naik di atas tangga. Kalau dua-duanya numplek ini kapal. Masih tidak percaya. Pijek pisan, artinya ditekan lagi dengan kaki kanannya. Miring semakin derajatnya semakin lebar gitu, miringnya itu. Akhirnya semuanya menyadari. Semuanya masuk pendopo. Nah, ini peristiwa itu tidak tertulis di dalam buku-buku sejarah. Pelabuhan rakyat itu aja gitu. Kalau perpindahan sampai di Ketapang sana kita sebelum tahun 70-an kalau nggak salah. Ya. Terus peristiwa yang pernah terjadi juga
ya sekitar tahun 80 ya Mbak Ji ya. 80 81 ya. Baru 82 ya. Bisa dikoreksi di tulisannya ya tahunnya. Iya. Itu pernah terjadi orang anak-anak Inkai yang akan melakukan ujian kenaikan tingkat. Inka itu apa Pak Ji? Ya karate itu ya apa namanya ini bela diri yang impor itu. Nah, Inkai itu dari kalau enggak Jepang ya, dari Jepang. Itu latihannya mulai pagi di PMI, menunggu tim uji dari Surabaya tidak datang-datang. Akhirnya sore itu diajak lari-lari di pantai sampai nyebrang ke Pulau Santan sana. Ada nelayan yang mengingatkan, jangan nyebrang, hati-hati. Habis ini harusnya datang, nanti tidak bisa kembali. Tapi karena orang nelayan yang mengingatkan, tidak direken gitu loh. Kan lah sopo sih kok, sopo isun kok. Jadi akhirnya begitu kembali arus pasang dari sungai sana itu mulai masuk ke laut gitu loh. Ya kan mulai surut gitu. Yang dari sana mulai surut, sana mulai pasang. Ternyata itu arus itu yang dikikis itu kan pasirnya. Pasirnya sehingga dia tidak bisa berpijak kepada landasannya sungai gitu. Dan lagi tidak bisa mengandalkan jurus Inkai ya, semacam itu tidak bisa berenang. Kalau bisa berenang karuannya kan gitu. Ada banyak yang korban kalau tidak salah 26 gitu. Yang satu sampai sekarang gitu ya tidak ketemu. Yang sampai sekarang tidak ketemu. 25 yang ditemukan, yang satu tidak ditemukan. Ya kebetulan ada yang salah satu korban itu teman saya satu bangku. Yang peserta Inka itu orang Banyuwangi saja atau orang Banyuwangi semua. Ada yang satu bangku sekolah dengan saya itu Katut. Itu yang Sony Prasetyo itu di SMP 1 Banyuwangi. Ini yang berkaitan dengan ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang BUM ini menjadi saksinya. Ya, menjadi saksinya ini. Bagaimana BUM ke depan? Kita tunggu saja. Ayo teman-teman yang dulu pernah jalan pagi-pagi ke sini tiap hari Minggu, ini sekarang sudah seperti ini lokasinya. Kapan lagi sampean kalau tidak pulang sekarang melihat-lihat? Habis itu ya silakan kembali beraktivitas. Kan masih musim corona Pak Ji. Setelah corona. Paling tidak diiming-imingi lah. Yang penting jaga jarak, masker. Hotel Pancur. Awal ya. Iya. Wonge heng teko kan. Dadi kono lari cilik dulu. Bu yo sing sampe Kang sama semono. 5.000 ora kok iku. Wis kantor teko Pak. Ono wis berapa. Makam pahlawan weh. Oh iya ambil ngomong mamane. Ya mulai kono sama mana aja. Ini kan temane Bu. Ya temane Bu. Ya jeneng ditokaken Agustus besok. Juli ya peristiwa niku. Tanggal 22 Juli atau 22 Juli. 1947. Coba buka nang nang Google. Kok adong nyoteng 0032 akan datang men ya. Iya. Iku engko background-e lagu anu iku Kembang Kirim. Nggih. Dike Kembang Kirim. Nang ndi kae? Iwo lho, iwo. Oh itu arah kemana itu Pak Ji? Oh itu arah ke pantai sini ya. Mandek. Nang Rosa, wong ngene iki. Tambah mewah ya sekarang Pantai Bom ini. Yang dipertahankannya cuma satu nih Pak Ji ya. Gedung tua itu sama gedung milik Bea Cukai itu. Sama Belanda kalau Bea Cukai itu. Kalau nggak salah itu peninggalannya pabrik Nixol, pabrik minyak itu. Makanya iki karepe tinggi kafe kaya ngene. Karepe tinggi kafe. Makanya enggak dibongkar untuk kafe. Bangunannya dipertahankan gitu. Itu menjadi objek wisata tersendiri, Mas.
Kafe berkelas ini Pak. Itu kan makam pahlawan ya kok. Itu ya itu makam pahlawan. Biar tahu aja nih tempatnya guys. Nggak usah dah. Jangan wes. Ini taman makam pahlawan nih. Nah, itu bisa cerita. Bulan Juli kan ada. Ya. Lihat sana lagi. Mana nih? Ya ini dulu ada namanya jembatan Dongkar. sepur ya. Itu tuh sasak sepur iki pengen. Oh, namanya sak sepur. Nang dilihat iki lho, pengen iki rel. Karena sasak sepur, pengen muser nang kono iku. Banyu ki entak wasat. Oh, ini Banyu Pak. ki entak wasat. Karena mungkin pengaturannya ya, pengaturan sungainya itu loh. Bagus itu loh. Sehingga ada muser itu enggak pernah dangkal gitu. Nggak Karena berbahaya airnya lah itu Pak Ji. Oh, bahaya. Oh. Banyak orang buang ari-ari di situ. Oh. Biar bagaimana Pak Ji? Hah? Biar apa? Nah, menurut kepercayaan supaya anak ini di mana-mana bisa Ah, betah. sana dah. Enggak nek kono bareng deleng bisa. Oh iya. Hah? Iya, Pak. Angan pelengsengan. Oh iya. Nah, ini dulu sungai ini Ya. sampai nepi di pemukiman dulu. Sekarang ini sudah dibuat semacam ini menjadi satu pemandangan tersendiri, menjadi lahan untuk bisa untuk menggerakkan ekonomi. Nah, semacam ini ada lontong kupang, ya. Jalan baru nih Pak Ji ya. Iya, ini jalan baru. Saya tembus sampai di mana? Kebon Jeruk. Iya Kebon Jeruk sampai Tembus di Kebon Jeruk ini. Ancol Pak Ji namanya. Iya. Jadi Ancol bukan di Jakarta aja. Iya. Di Banyuwangi juga ada. Banyuwangi ada di Ancol, masuk ke Kelurahan Lateng. Lateng. Nah, itu sebelum Lateng, sebelum Ancol itu Kebon Jeruk. Ini Jakarta Barat kan ono Kebon Jeruk. Oh sama juga ya Pak Ji ya. Ono. Jadi Jakarta Kebon Jeruk. Nah rumah saya itu di Kebon Jeruk Pak Ji. Ya Di Kebon Jeruk Lateng. Lateng itu. Iya itu. Iya, mulai kakek Mungkin dari orang Jakarta dulu mungkin ya. Iya, reko ang nandur ono kang nyolong ini. Nah, ini kan pemukiman nelayan semacam ini kan tidak sekedar untuk kegiatan-kegiatan nelayan, tapi juga untuk gerakan ekonominya Iya. luar biasa. Nah, ini kita mencoba menyaksikan ini bagaimana kesiapan nelayan, kapal-kapalnya, perahu-perahunya sudah ditata dan lain sebagainya. Nah, ini Dengan kan menjadi view, ya. pusat kegiatan ekonomi yang dulu tidak ada semacam ini. Dengan view jembatan yang pada malam hari ini keren Pak Ji ya. Monumental gitu Iya. ya. Alam Menjadi daya tarik kalau malam itu lampunya menyala dan lain-lain. Nah ini, kalau dulu nggak ada kehidupannya semacam ini. Nah, luar biasa kan? Ini pulaunya yang tadi saya sampaikan dari seberang sana. Ini pulau dulu ada pemukiman, ya sekarang sudah tidak ada pemukiman, sudah digarap. Nah, ini banyak anak-anak kecil itu bermain sambil jatuhkan pancing itu. sama mancing ya. Iya, enak. Dibangun oleh pariwisata. Yang mana Pak Ji? Ini buat fish market ini. Oh, ini fish market ini. Ini fish market ya. Wah, tertata rapi sekarang bagus ya Pak. Apa-apa menjadi jalur baru, menjadi pusat kegiatan ekonomi baru. Nah, ini anak-anak kan main-main sambil mancing. Syukur aja di poltas bae ini. Kan ini air laut Pak Ji. Air laut ya. Apa ada Nah, yang ini bekas banyak laut? warung-warung ini. Ini banyak warung-warung. Kalau misalkan di dinamit kan nambah rusak. Tapi kalau pancing itu kan masih banyak yang selamat. Dengan tata kota baru ya, terapi nih Pak ya. Ya, ini Kampung Mandar, saudara-saudara. Kalau mungkin dulu Anda pernah kecil di Kampung Mandar, sudah lama meninggalkan Kampung Mandar, sekarang ada di daerah lain, Anda beraktivitas di daerah lain, Anda hidup ini mengadu nasib di daerah lain. Ini kami ajak Anda untuk bernostalgia kembali. Karena mungkin dulu tidak semacam ini ya, ini sudah di tepian di baratnya pulau yang dulu ada bank Bank Bumidaya itu di utaranya itu sekarang ya ini sudah sekarang tidak seperti dulu kumuh gitu. Sekarang sudah ada jalan baru, istilahnya jalan pelengsengan gitu.
Nah, ini sudah menjadi jalur baru, menjadi tempat pusat ekonomi baru bagi masyarakat Kampung Mandar. Ya. Ya. Nah, ini luar biasa. Saya saja yang sampai hari ini masih menetap di Banyuwangi, untuk kami ini ya ada kekaguman tersendiri lah. Karena jalan dibuka pasti di situ ada kehidupan ekonomi yang baru muncul di situ. Ada banyak orang-orang membuka warung dan menjadi tempat yang nyaman untuk refresh gitu bagi keluarga-keluarga bersepeda motor di sini, jalan-jalan dan lain-lain. Itu ada cerobong asap itu dari peninggalan pabrik gula itu, Serani itu Pak Haji? Ya. Kelihatan sampai di sini ya. Tuh guys, itu Serani itu ada cerobong asap dari Serani, pabrik gula ketiga yang berdiri di Banyuwangi. Dulu kalau tidak salah Bung Karno pernah berkunjung di situ ya. Iya. Fotonya ono kayak gitu. Iya. Nah, ini kan menjadi pemukiman yang luar biasa. Menjadi orang mau menata karena apa? Sudah bagus gitu loh. Oh, jadi ada jalan ke sana Pak ya? Ini kebun jeruk ini tak Pak Haji? Kebun jeruk ini kan masalah ini. Sudah masuk kebun jeruk ya. Ombak. Iya, di benar di utara sana. Selatannya ya, selatannya Seranit kan ya. Apa nih? Minggu sore tiap angkel itu rame. Kalau kita tutup minggu pagi. Kalau jalan itu ya. Masa kecilnya Munawir. Ya, kalau dulu Anda menyaksikan bagaimana keadaan dan keberadaan kebun jeruk, Ya, enggak semacam ini. Enggak sama Silakan sekali jauh. Pak Munir sebagai lulusan kebun jeruk. kalau saya kurang begitu apal daerah sini Pak ya, sudah lama karena saya aja juga lupa ini jurusan kemana. Dulu nggak ada soalnya. Ya masa kecil. Kalau menurut saya itu tadi bukan jurusan Ancol, masih ke utara lagi. Iya, Ancol itu. Tapi enggak jauh. Iya, enggak jauh. Enggak jauh. Ya mungkin ya. Ini yang jurusan, oh iya yang ini jurusan nggak sama masjid itu. Ya Masjid At-Taqwa Iya, ya. masjid Al-Taqwa itu. Kebun jeruk ini. Berarti Ancol nggak sampai ke Ancol masih terus ke utara itu. Ke utara dikit. Ya mungkin di balik batu tadi itu. Kalau jalan ini sudah ada sejak lama, tapi memang buntu dari situ dulu. Ya, Ini dibuka. sekarang sudah sambung gitu. Oh ya. Oh, Pak Habib Mahdi ini lurusnya. Ya. Ini masjid At-Taqwa itu Pak. Kalau yang Asia itu kan, Asia. Ya, berarti kalau kebun jeruk selatannya berarti ya. Yang daerah itu tadi sampai ke selatan itu kebun jeruk ya. Belakangnya pasar itu kebun jeruk. Oh ya, berarti yang selatannya kan ini. Ini kiamat ya. Kawan kecil. Kawan kecil. Oh iya, jurusan Ustaz Mahdi. Jurusan Habib Mahdi. Ustaz Mahdi. Bukan ke masjid, saya juga lupa lama. Nah, ini
ingatannya sering amnesia. Ya, Oh, ini jelas apa? ini rumahnya Bim Mahdi Hasan ini yang putih ini. Itu tuh. Yang Yang warna sini, putih ini. ini yang kiri. yang sekarang sampai dipakai ke toko Plaza- pakaian. Plaza Collection. Plaza Koleksi itu anaknya. Oh, tasnya kan Ya, anaknya Habib Mahdi Hasan. Langganan iso untuk lambe Bu sana. Iya, Ya. iya. Kan untuk lambe di nguatin itu akan. Kita sudah masuk ke Jalan Poros. Oh, ini pasar Belambangan nih Pak ya? Nah, ini pasar Belambangan dulu terminal ya, tempat saya jualan es ini dulu. Oh, di sini. Nah, ini sekarang sudah menjadi pasar juga. Ya, ada terminal ini apa? Lin ini, lin biru ada lin kuning gitu. Ini sudah menjadi pasar ramai sekali gitu. Kalau subuh sudah jalur ini menjadi sempit karena banyak Pedagang. parkiran. Nah, Kalau ini- subuh mulai tutup banyak orang pasar berjualan Pak ini. Iya. Kalau pasar Belambangan ini kayaknya pusat orang transaksi ini Pak. Mulai dari sayur-sayuran, pusatnya di sini juga. Iya. Bahkan ini harganya mungkin ya Termurah. agak miring. Ini pusatnya ada Pak. Nah, karena apa? Pasar Banyuwangi itu ada banyak pedagang ngambilnya dari sini. Kan jaraknya tidak terlalu jauh, tapi akhirnya di sini dijual di sebelah selatan sana. Ya, barangkali orang yang mau ke sini jauh-jauhan itu ya, berhentinya di Pasar Banyuwangi. Ya, namanya pedagang ya, sedikit-sedikit dikumpulkan. Maulah gitu, mengumpulkannya sedikit. Ini sudah jalan Baju Keramat ya. Habis ini kita memasuki jalan PB Sudirman. PB Sudirman. Ini perempatan Lateng ini. Mungkin Anda dulu pernah ngejar-ngejar layang-layang yang putus itu. Di sini hampir diserempet sepeda motor barangkali ya. Sini Ini ya. sekarang semacam ini ya. Dulu jalurnya langsung ke kiri Pak ya. Ya, langsung ke kiri sekarang Dan ada nggak boleh. perubahan jalur gitu. Langsung ke selatan sampai ke Rogo Jambi ini lurus ya. Sekarang jalurnya lurus Pak ya. Dulu Ya. belok-belok. Nah, Sekarang kebalik yang dari selatan belok-belok. ya. Mungkin gantian jalur ini. Ya, ada beberapa ruas jalan yang dulu mati sekarang dihidupkan. Ternyata begitu dihidupkan ruas jalan itu menjadi pusat keramaian ekonomi juga. Di mana Pak? Seperti contohnya di Padam ke utara sampai tembus di Pangkalang Pecinan ya Kak Haji ya. Oh, iya. Ya itu kan dulu mati jalur itu. Nah, sekarang dihidupkan. Nah, di situ ada hotel baru, ada Berlin Barat ya. Kemudian ada ruko-ruko, ada masyarakat pedagang kecil di situ dan lain-lain. Nah, sekarang sudah hidup. Ya, dulu jalan mati emang. Dulu jalan mati, ekonomi juga kempas kempis kan gitu. Maka dengan jalan menghidupkan jalur lalu lintas, ekonominya insya Allah bisa berdenyut gitu. Iya. Ya, kalau jalur mati memang sulit seperti di Iya. Singonjoro itu Pak. Dulu itu jalurnya paling ramai, jalur pusat dari perdagangan. Sekarang jalurnya dimatikan. Singonjoro Ya, ekonominya kebut-kebut. Iya. Ya, kebut kayak gitu. Kan ada lagunya. Ini kita sampai di titik nol. Nah, di Kenal itu, Pak. Di Pasar Lembu yang kemudian menjadi Kelembuan, kita nyebutnya Kelembon. Nah, Di Masjid Agung ini Pak ya. nah, kita masuk ke area tengah kota. Kalau kita ke belok kiri itu pendopo Kabupaten Banyuwangi, kita meruak di antara Taman Sri Tanjung dan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Ada jalan yang lurus ke selatan. Dan kota ini memiliki sejarah yang luar biasa. Kalau kita ungkap, wah, Banyak Pak ya. menjadi kenangan tersendiri. Satu saat kita akan menyampaikan bagaimana keadaan Kalilu sekarang ini. Kalau dulu tempat menambatkan perahu-perahu kecil, sekarang bagaimana? Kita tunggu saja episode khusus Jalan Kalilu. Apa? Kalilunya. Ini Kalilu Pak ya. Nah, ini yang kita lewati ini Kalilu. Ada apa ini di bawahnya? Tunggu aja. Tunggu aja next cerita dari
Pak Haji Fauzi. Inilah suasana jalanan kota Banyuwangi yang kita banggakan saat ini. Yang masih jalan PP Sudirman. PP Sudirman ya Pak ya? Ya. Dulu ada toko Ria kaset, ada Oh, Ria sebelah foto. tadi. Nah, itu. Itu yang punya satu keluarga tak Pak Ji? Namanya Ria semua. Enggak, berbeda. Ada Ria elektronik gitu di Perliman, sekarang menjadi nama Simpang 5 itu ya. Ini Kali Tekik, Oh, Kali Tekik. ya namanya Kali Tekik gitu deh. Di Simpang 5. Kali Tekik itu Simpang 5 ya. Loreng mau. Kok bisa dikatakan Kali Tekik Pak Ji? Dengan lure. Kurang paham saya ceritanya itu. Saya sekilas dapat dulu karena banyak rumput tekik di situ. Suket tekik. Itu yang tumbuh di kanan kirinya. Ya kali lu kan dulu memang ada banyak pohon lu di situ kanan kirinya kali itu. Oh, Mantap sekian. ini Simpang 5 dan juga menyimpan sejarah yang luar biasa. Nah, ini sekarang sudah berdiri warung loji. Nah, ini sebelah timurnya ini, pojokan ini warung loji. Ini tempat kita nonton karnaval itu di situ. Oh iya. Oke. Banyak Kita masuk pertokoan-pertokoan Pak Ji ya. Nah, Banyak kita- pertokoan Toko modern. rancangan toko sembako Ya. Lima Jaya itu dulu. Di situ Masih ya. kecil ya Lima Jaya. Termasuk rumahnya Eko Video. Ya. Di situ. Ini kita masuk ke Jalan Ahmad Yani, mendekati kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dan ini gudang kapuk ya. Gudang kapuk sekarang menjadi pusat perbelanjaan Oh, modern. gudang kapuk namanya Pak Ji. Ya dulu gudang kapuk. Nah, ini dari pusat perbelanjaan modern. Ya, Itu yang masih ada itu pertanian Pak Ji ya. pertani. Pertani. Cerobongnya masih ada itu. Masih ada. Nang buru ini pertani itu ada istilahnya awu-awuan. Apa itu? Awu-awuan ini tempatnya awu. Menggunung sana, mungkin sekarang limbah kan gitu. Cuman hasil pembakaran itu apinya dibuang menumpuk seperti gunung. Sayang ya tidak digunakan lagi Pak Ji ya. Ya, Dia bangunan sering gunung. digunakan untuk usaha kuliner, kayaknya nggak Nggak jalan. apa ya? Nggak berusaha, nggak jalan. Iya, tersendat-sendat. Ya.